Sahabat Kompas.com, sosok Brigjen Hendra Kurniawan sepertinya tak asing buat kalian. Ya, nama Hendra mencuat terutama setelah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nah, kali ini kita bakal mengulik soal profil hingga sejumlah kontroversi yang menjerat Hendra Kurniawan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hendra Kurniawan sempat menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri, tepatnya sejak 16 November 2020. Jika melihat rekam jejaknya, karir Hendra memang lebih banyak dihabiskan di Divisi Propam Polri. Setidaknya Hendra pernah mengemban 5 posisi berbeda di sana. Di antaranya, Kepala Detasemen Abiro Pengamanan Internal atau Kaden Aropaminal Divisi Propam Polri, Analisis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divisi Propam Polri, hingga Kabak Pinpam Ropaminal Divisi Propam Polri. Bahkan, Hendra juga tercatat memiliki 9 tanda jasa, seperti Bintang Bayangkara Nararia, Satya Lencana Pengabdian 24 tahun, hingga Satya Lencana Kesatria Bayangkara. Tak hanya memiliki karir yang cukup panjang di Polri, pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995 itu juga sempat menangani sejumlah kasus yang ada di Indonesia. Salah satu yang diingat publik adalah kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Cikampek, kilometer 50, pada Desember 2020. Dalam kasus tersebut, Hendra berperan sebagai tim khusus pencari fakta. Namun terlepas dari rekam jejaknya, sosok Hendra ternyata juga menuai sederet kontroversi, terutama setelah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Seperti yang terbaru, Hendra Kurniawan diduga terlibat dalam polemik penggunaan jet pribadi jenis T7JAB. Menurut Indonesia Police Watch atau IPW, Hendra menggunakan jet pribadi milik Robert Priangtono Bono Susatya yang dinarasikan sebagai seorang pengusaha sekaligus ketua konsorsium judi online Indonesia. Selain karena keterkaitannya dengan mafia judi, penggunaan jet pribadi itu juga dinilai tak wajar, mengingat anggaran polisi sangat terbatas jika digunakan untuk menyewa jet pribadi yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, sahabat Kompas.com, Hendra Kurniawan juga sempat menuai sorotan karena dinilai kerap gonta-ganti mobil. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, dalam rapat kerja Komisi 3 bersama Komisi Kepolisian Nasional hingga Komnas HAM pada Senin 22 Agustus 2022. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri, Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah, ini hanya bagian-bagian kecil, Pak. Nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata, Pak. Iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk. Mobilnya apa? Taruh lagi. Ini udah di luar daripada seorang Karo, Pak, di Mabes Polri. Di awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua, Hendra Kurniawan juga sempat menuai kontroversi. Penyebabnya, ia disebut-sebut melarang pihak keluarga merekam jenazah Brigadir Yosua yang baru saja tiba di rumah duka. Nah, kontroversi inilah yang juga menjadi alasan ia ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice.
Itu dia profil hingga gaya hidup mewah mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan. Gimana pendapat kalian soal ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.